Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan project penggunaan Node MCU ya. Yang pada video sebelumnya kita sudah membahas pembacaan sensor gas. Sensor gas MH2 ya kemarin ya, walaupun di skema ini komponennya MH3. Oke, dalam video ini kita akan lanjutkan membuat sebuah project pendeteksi kebocoran gas dengan hanya menambahkan komponen berupa buzzer ini ya. Komponen buzzer wujud aslinya seperti ini, seperti gambar yang di bawah ini. Saya tunjukkan lah seperti ini. Komponennya kecil, harganya juga murah. Ini aktif buzzer ya. Di buzzer ini cuma terdapat 2 pin. Di sini ada pin positif. Kalau Anda bisa lihat, nih saya fokuskan dulu. Fokus ya, yaitu itu ada pin positif dan ada pin negatif ya. Di sini ada pin negatif. Jadi intinya ada pin positif dan ada pin negatif pada komponen buzzer ini. Nah, itu positif ya. Nanti pin positif di gambar ini saya lambangkan dengan kabel warna merah. Kita hubungkan ke mohon maaf, nanti pin positif pada gambar ini ya yang saya lambangkan dengan kabel warna merah, kita hubungkan ke salah satu pin digital di Node MCU ya. Sedangkan pin negatif kita sambungkan ke ground ya. Anda bisa sambungkan ke ground di sini, Anda bisa sambungkan ke ground di sini juga bisa, bahkan di sini pun juga bisa, tergantung dari pengkabelannya ya. Supaya rapi ya saya letakkan di sini. Untuk pengkabelan untuk sensor MH-nya seperti di video sebelumnya. Oke ya. Untuk pengkodeannya ini kita buka untuk kode membuka atau membaca sensor MH yang kemarin ya, yang pada sesi sebelumnya ya. Kita baca nilai hasil bacaan sensor MH-nya melalui pin analog, di mana pin analognya itu A0. Nilainya kita masukkan ke dalam variabel N sensor. Setelah itu nilai variabel N sensor kita kirim ke serial monitor. Terus kita beli delay sebesar setengah detik. Nah, di sini akan kita tambahkan sebuah kode pemrograman. Jika nilai dari hasil bacaan atau nilai N sensor ini mendekati nilai tertentu, maka buzzer akan dinyalakan. Jadi untuk menyalakan buzzer ini kita perlu memberikan nilai kondisi digital read high ya, atau kita berikan tegangan 3,3 volt. Jadi untuk menyalakan buzzer kita perlu memberikan nilai digital atau keluaran sinyal digital melalui pin yang tersambung di sini. Di sini yang tersambung D5. Untuk membunyikan buzzer ini kita perlu memberikan sinyal digital pada pin D5, statusnya high, maka speaker ini atau buzzer ini akan nyala. Nah, kondisi ketika pin D5 ini diberikan sinyal high tergantung pada hasil bacaan MH ini. Jadi di kodenya di sini, di kode Arduino-nya kita tambahkan dulu sebuah variabel untuk menentukan ambang batas sensor ya. Kita namai N-trigger ya, atau N-triggernya kita set nilainya berapa. Misalkan kita set 200. Jadi ketika nanti nilai hasil bacaan N sensor ini melebihi 200, maka didesainkan buzzernya akan nyala ya. Nah, di sini kita tambahkan juga di bagian void setup. Terlebih dahulu kita buatkan dulu ya untuk variabel untuk pin D5 ya, kita definekan saja define pin B atau pin buzzer D5 gini aja ya. Setelah itu kita buatkan pin mode pada pin D5 atau pin B.
itu bersifat output seperti ini. Setelah itu kita bisa defaultkan nilai pin D5 low dulu ya, dengan menuliskan digital write. Pin B kita set low terlebih dahulu atau tidak nyala ini. Nah, itu di bagian void loopnya. Di bagian setelah ini kita tambahkan fungsi if and sensor atau nilai dari bacaan sensor ini itu lebih besar dari entrik, lebih besar dari 200 ini berarti ya. Jika nilai sensor ini lebih besar dari entrik atau 200 ini, maka kita jalankan atau kita bunyikan buzzernya dengan kode digital write ini, tapi statusnya high ya. Nah, pastikan di sini tapi statusnya high, HIGH seperti ini. Tapi jika kondisi end sensor itu tidak lebih besar dari entrik atau 200 yang kita tentukan di sini, maka statusnya itu low seperti ini. Ini harus kita kasih gini ya. Ini error kalau enggak. Nah, ini kita taruh di sini. Kita taruh di sini ya. Kodenya cukup simpel seperti ini ya. Setelah itu kita baru upload kodenya ke alat. Tapi kita perlu desainkan dulu untuk skema alatnya ya. Skemanya kan seperti ini, seperti di gambar ini ya. Kurang lebih pengkabelannya seperti ini. Anda bisa bentuk untuk alatnya sedemikian rupa. Contohnya ini saya sudah buatkan alat semacam ini ya. Ini saya buka dulu untuk semua komponennya. Jadi komponennya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada microcontrollernya. Di sini bisa kita copot ya. Ini saya pakaikan semacam pin seperti ini ya. Ada buzzernya saya letakkan di tengah-tengah sini. Terus di sini ada soketnya ya. Semacam soket untuk menyambungkan node MCU ini. Terus di sini ada sensor MHI-nya ya. Saya buatkan soket juga di sini. Kemudian kelihatan ya. Saya buatkan soket supaya terlihat rapi. Ini saya ganjal ya supaya tidak jatuh ke bawah ya untuk sensor MHI-nya seperti ini. Terus untuk pengkabelannya simple ya. Saya solderkan langsung sesuai dengan skema di gambar ini. Bahwa ini langsung ke pin buzzernya ada di D5 ya. D5 dan ground ini. Terus di sini untuk sensor MHI-nya ya, pengkabelannya saya solderkan langsung seperti ini ya. Jadi ini bisa dicopot, dilepas pasang seperti ini ya. Kecuali untuk buzzernya ini saya paten ya, untuk saya solder untuk buzzernya. Jadi kita rakitkan saja. Jadi ini bisa Anda kreasikan sendiri ya, seminimal mungkin ya. Jadi kurang lebih alatnya seperti ini ya. Ini sesuai dengan skema ini, sesuaikan saja. Anda bisa bentuk dengan model apapun ya. Yang jelas skemanya cukup simpel. Ini saya buat dengan bantuan akrilik nih. Ini akrilik ya. Setelah itu ini ada spacer. Yang ini spacer ukurannya 2 cm ya. Ini spacer 2 cm. Setelah itu ini ada ada PVC board ya. Terus ini juga ada saya kasih spacer setengah senti ya, atau 5 mili ya. Ini 2 cm, ini setengah senti spacernya. Terus ini sensor MHI nya. Terus ini ada papan
PCB universal atau PCB lubang-lubang seperti ini ya, sebagai dudukan soket-soketnya ini ya. Kita buat seperti ini alatnya. Kita coba langsung programkan ya untuk kode yang kita buat ini. Masukkan untuk hubungkan ke komputer. Oke, kode sudah berhasil terupload ya. Kita cek untuk di serial monitornya hasil bacaannya. Nah, ini terbaca 11 ya. Ya, untuk menentukan besarnya trigger ini Anda perlu melakukan uji coba dulu ya, dimana sensor Anda ini stabilnya paling minimal itu berada di angka berapa. Nah, misalkan di sensor saya ini berada di sekitar 100 lebih ya, maka di sini saya batasi untuk nilai hasil bacaan sensor jika lebih dari 200 ini akan dinyalakan buzzernya seperti itu. Oke, kita cek, kita berikan gas korek ya seperti ini. Perhatikan di angka sini ya, di serial monitornya, jika ini lebih dari 200 seperti yang saya set di sini, maka buzzer akan nyala. Nah, lebih dari 200 ya, buzzer nyala, suaranya cukup bising. Nah, kurang dari 200 buzzer mati sesuai dengan kode pemrograman yang kita buat seperti ini. Jadi ini nanti tidak perlu Anda selalu sambungkan di komputer, Anda tinggal sambungkan ke charger ya. Jadi modulnya seperti ini tidak perlu Anda sambungkan ke komputer, tapi Anda cukup sambungkan ke charger. Anda taruh di tempat yang Anda ingin cek apakah di situ ada kebocoran gas atau tidak. Seperti itu. Oke, tutorial sampai di sini. Nanti akan kita lanjut pada tutorial berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.